Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yagin dengan NIM P278380200266 dari kelas 2B Prodi D3 Teknologi Elektromedis. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang alat suction pump. Yang pertama-tama yaitu kita akan membahas tentang pengertian suction pump. Apa sih itu suction pump? Suction pump merupakan sebuah alat kesehatan yang berfungsi untuk menghisap cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh pada saat proses operasi, seperti darah, isi lambung, dan lain sebagainya. Kemudian cairan yang dihisap ini akan ditampung ke sebuah wadah penampung. Lalu untuk upaya menurunkan tingkat kematian akibat kegagalan penyelamatan korban tenggelam utamanya di kecelakaan angkutan air. Lalu di sini kita akan mengetahui tentang fungsi suction pump. Sebenarnya fungsi suction pump ini sama seperti pada pengertian suction pump, yaitu suction pump berfungsi untuk menghisap cairan atau lendir yang tidak bermanfaat yang ada di dalam tubuh kita. Pesawat ini banyak digunakan pada ruang operasi, ruang bedah, yaitu untuk menghisap darah dan nanah pada tubuh pasien saat proses operasi dan bedah. Sedangkan di ruang perawat, pasien suction pump dipergunakan untuk menghisap lendir dalam mulut dan juga tenggorokan. Bagaimana sih cara kerja dari suction pump? Cara kerja dari suction pump yaitu ketika proses motor melakukan putaran ke kiri terhadap sepi-sepinya bergerak berfungsi sebagai kipas. Hal ini menghasilkan daya hisap yang kemudian dihubungkan pada tabung 1 sebagai fungsi vakum. Selanjutnya, selang pada tabung pertama dihubungkan dengan tabung kedua yang berfungsi sebagai penampung cairan. Dalam tabung kedua diberikan selang sebagai inputan menuju ke pasien yang digunakan untuk menghisap cairan pada pasien. Oke, di sini kita lanjut dengan jenis-jenis suction pump. Suction pump ini memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama yaitu manual suction pump. Alat ini merupakan alat yang digunakan secara manual tanpa menggunakan tenaga listrik ataupun baterai. Cara kerja alat ini umumnya menggunakan pompa tangan yang disambungkan ke tabung cairan. Jenis suction pump ini sudah tidak digunakan lagi oleh kebanyakan rumah sakit atau instansi medis lainnya, dikarenakan hasil yang tidak dapat diprediksi dan tidak konsisten. Yang kedua itu wall mounted suction pump. Wall mounted suction pump ini merupakan jenis suction pump yang dipasangkan langsung ke tembok dan terintegrasi dengan struktur bangunan-bangunan instansi medis ataupun rumah sakit. Pada umumnya suction pump jenis ini ada pada tempat-tempat yang dimana sang pasien tidak dalam kondisi yang perlu untuk dipindah-pindahkan. Yang ketiga yaitu portable suction pump. Portable suction pump yang menonjolkan segi mobilitas dan fleksibilitasnya. Biasanya suction pump jenis ini menggunakan tenaga baterai ataupun listrik. Alat suction ini juga dapat dibawa kemana-mana saja, sehingga mudah ditemukan pada lokasi darurat, strategis, dan skenario medis. Yang keempat, mobile suction pump. Mobile suction pump adalah jenis alat suction yang memiliki kekuatan hisap yang tinggi sehingga cocok digunakan untuk penggunaan pada ruang ICU, UGD, ruang operasi, sampai dengan pada klinik perawatan kecantikan. Yang kelima, transport suction pump. Alat yang satu ini digunakan untuk kebutuhan saat di perjalanan. Motor digerakkan dengan menggunakan baterai. Alat yang berbentuk ringkas dan ringan namun tetap efisien menjalankan tugasnya. Kalian dapat menemukan alat ini pada ambulans, kendaraan evakuasi, dan lain sebagainya untuk mempermudah pertolongan pertama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang central suction pump. Central vacuum atau suction atau udara hisap memberikan udara hisap yang selalu tersedia dari sumber central vacuum atau suction atau udara hisap yang terintegrasi menjadi suatu bagian dan dapat menghasilkan udara hisap yang stabil dan murni untuk kebutuhan medis. Udara hisap perannya sangatlah vital dalam dunia medis
terutama telah menjadi sorotan pada saat ini. Untuk menunjang operasional rumah sakit, maka vakum atau suction portable sudah mulai dikesampingkan penggunaannya, sehingga digantikan dengan sistem sentralisasi. Lalu di sini kita akan membahas tentang distribusi suction pump ke gedung. Gas medis dari ruang sentral didistribusikan ke ruang-ruang inap atau perawatan melalui instalasi pipa atau outlet gas medis. Pipa gas medis yang digunakan adalah jenis tembaga khusus untuk pemakaian gas medik. Sebelum melalui outlet gas medik di bed head, mainline pipa tersebut melewati zone valve dan alarm sistem yang terpasang di tiap lantai, yang dipasang di belakang ruang perawat. Sistem gas medik yang terdiri dari 4 jenis gas tersebut disalurkan ke ruang inap dan juga ruang tindakan ICU atau ruang operasi. Untuk ruang inap, gas medik terdiri dari instalasi vakum dan oksigen, dan outline-nya yang terpasang di bed head. Sedangkan di ruang tindakan atau ruang operasi terdapat keempat sistem instalasi gas medik tersebut, yaitu instalasi gas oksigen, N2O, vakum, dan kompresor, dan outline-nya terpasang di bed head. Di tiap lantai juga dipasang valve yang disebut dengan zone valve, dan dipasang juga alarm valve tersebut yang berfungsi untuk menunjukkan tekanan serta pada daerah tertentu memberikan sinyal bila tekanan gas menurun atau berlebihan pada lantai tersebut, sehingga memudahkan tenaga teknisi untuk meninjau operasional gas medis. Di samping itu, penggunaan alat ini dapat sebagai media perawatan serta pengamanan bahaya kebakaran dari gedung. Di sini kita dapat melihat blok diagram dan penempatan central suction pump wall mounted suction pump. Kita bisa melihat instalasi dari suction pump. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga teman-teman dapat memahami isi dari video saya dan memahami tentang penjelasan video saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.